Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas C dengan NIM 2281020072. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughah dengan dosen pengampu Bapak Ervan Ghazali. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul morfologi. Oke, lanjut saja kita ke materi. Sebelum kita ke pengertiannya, pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana sebuah bahasa memunculkan kata-kata baru yang dapat merujuk pada suatu benda atau maksud penutur? Seperti Suryakanta yang merujuk pada makna kaca pembesar atau utas, pranala, laman, dan gawal yang merupakan kata-kata dengan makna baru dalam bahasa Indonesia, serta mengalami penyesuaian untuk merujuk istilah-istilah di dalam era teknologi dan komunikasi. Kemunculan kata-kata tersebut dalam Hamzah Kosakata Indonesia merupakan luaran atau output dari sebuah proses pembentukan kata atau word formation. Proses pembentukan kata secara keilmuan menjadi ranah kajian dari bidang morfologi ini. Kemudian, pengertian morfologi. Pengertian morfologi itu dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Berikut secara etimologi. Secara etimologi, istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphologi yang berasal dari gabungan kata morph yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Kemudian, menurut terminologi, ilmu morfologi yaitu adalah studi tentang morfem dan segala aturan tentang pembentukan kata dan makna yang ditimbulkan darinya. Kemudian kita lanjut saja ke dalam bidang kajian morfologi. Bidang kajian morfologi juga di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, morfologi infleksional dan morfologi leksikal. Morfologi infleksional dan morfologi leksikal. Morfologi infleksional berhubungan dengan proses pembentukan kata secara inflektif, sedangkan morfologi leksikal atau sering disebut juga dengan pembentukan kata yang mencakup proses pembentukan kata secara derivatif dan komposisi. Secara eksplisit, ia menyebutkan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup pembentukan kata hanya morfologi derivasional saja, karena menyediakan leksim-leksim baru, sedangkan morfologi infleksional masuk dalam kategori sintaksis karena melengkapi bentuk-bentuk leksem. Kemudian kita lanjut dalam objek kajian morfologi. Di sini, objek kajian morfologi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, satuan morfologi, yaitu terdiri dari morfem dan kata. Kedua, alat analisis pembentukan kata yang menggunakan peranti, yaitu bentuk dasar, kemudian alat pembentuk kata, yaitu imbuhan, reduplikasi, komposisi, morfonemik, infleksi, dan derivasi. Kemudian yang ketiga, makna gramatikal. Dari sebuah kata akibat proses pembentukan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian kesatuan morfologi. Kemudian jenis-jenis morfem. Yang pertama, jenis morfem terdiri dari tiga. Yang pertama, akar atau root, yang kedua dasar atau base, dan yang ketiga adalah pangkal atau stem. Nah, akar atau root adalah istilah untuk menyebut bentuk kata yang tidak dapat dibagi dan dianalisis dalam bagian yang lebih kecil dan belum mendapat imbuhan apapun.
Root dalam bahasa Arab disebut jizr, atau disebut pula aslun atau harf asli. Contoh dalam kata readability, misalnya terdapat bentuk read, able, dan iti. Bentuk able dan iti merupakan imbuhan, sedangkan read adalah akar. Begitupun dalam keteraturan terdapat bentuk kean dan ter dan atur. Kean dan ter merupakan afiks, sedangkan atur adalah akar, yaitu bagian struktur kata yang tertinggal apabila semua afiks telah dihilangkan. Kemudian dasar atau base. Istilah ini, dasar atau base, saja biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologis. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, tetapi dapat juga berupa gabungan morfem. Jenis dasar dapat berupa akar ataupun bentuk yang lebih kompleks dari akar. Kemudian pangkal atau stem. Istilah pangkal atau stem digunakan untuk menyebutkan bentuk dasar dalam proses infleksi ataupun proses pembumbuhan afiks inflektif, yaitu afiks yang hanya menentukan dan membatasi fungsi gramatikal dari bentuk kata yang dihasilkannya. Menurut kata Mbak, stem adalah setiap bentuk yang dapat dimasuki oleh afiks, baik afiks derivatif maupun afiks inflektif. Stem dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jid atau sak, yaitu kata yang masih bisa ditambahkan afiks atau dengan kata lain yang merupakan kata yang masih bisa menerima proses afiksasi tersebut. Misalnya, kata dog merupakan pangkal dari kata dogs. Berbeda dengan Prancis kata mbak yang hanya menyebut pangkal sebagai dasar dalam konteks morfologi inflektif ini. Haspelmath menyebutkan pangkal sebagai dasar baik dalam konteks morfologi inflektif maupun sebagai derivasi dari bentuk tertentu. Misalnya bentuk aks adalah pangkal yang juga akarnya dan dasarnya dari kata aktif, dan bentuk aktif adalah dasar dari pangkal kata activity. Dalam bahasa Arab juga, seluruh verba sudah pasti bukan pangkal, karena bentuk verba yang paling sederhana terdiri dari atas susunan pelaku perbuatan, misalnya doroba, ia laki-laki, telah memukul, nyedrusu, ia laki-laki, belajar, dan kataba, ia laki-laki, telah menulis. Namun, melalui transfiksasi ini, yang kadang dapat disertai afiks lainnya, bentuk akar dalam bahasa Arab dapat diderivasikan dan diinfleksikan ke berbagai bentuk. Misalnya, akar S, L, dan M dapat diberi prefiks mu dan transfiks I, menjadi muslim orang Islam, dan bentuk muslim dapat diberi sufiks una atau h tamarbutoh menjadi muslimuna orang Islam jamak dan muslimah muslim perempuan. Bentuk muslim merupakan dasar dari pangkal dari kata muslimuna dan muslimah. Dalam bentuk kata kats, sufiks infleksional ditambahkan kepada pangkal stem kat yang juga merupakan akar root pada bentuk kata workers. Sufiks infleksional penanda jamak ditambah kepada worker. Worker adalah stem pangkal, sedangkan work adalah root. Kategori gramatikal bahasa Arab. Yang pertama kasus, dan yang kedua modus, dan yang ketiga kala, dan yang keempat diatesis, dan yang kelima jenis, dan yang keenam jumlah. Kasus adalah kategori gramatikal dari nomina, frasa nominal, pronomina, dan adjektiva yang memperlihatkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaks. Kemudian modus adalah kategori gramatikal verba yang mengungkapkan suasana psikologis perbuatan yang diungkap oleh pembicaranya atau sikap pembicara atas apa yang dibicarakannya.
Yang ketiga, kala. Kala adalah sistem verba yang menunjukkan waktu, keadaan, atau tindakan yang dapat diungkapkan oleh verba dalam hubungan saat penuturan. Kemudian diatesis. Diatesis merupakan suatu kategori gramatikal yang menandakan apakah perilaku dalam suatu kalimat berperan sebagai subjek atau objek. Dalam pengertian lain, diatesis adalah kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antar partisipan atau subjek dengan perbuatan yang dinyatakan verba dalam klausa. Kemudian jenis. Jenis dalam kamus linguistik karya Kridalaksana, jenis atau gender merupakan klasifikasi kata yang terkadang berkaitan dengan jenis kelamin, tapi intinya jenis atau gender ini merupakan penanda jenis kelamin, baik pada makhluk hidup ataupun benda mati. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah. Jumlah merupakan satuan kategori gramatikal sekunder yang membeda-bedakan jumlah, biasanya ditandakan pada nomina, verba, pronomina, dan sebagainya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.